wabarakatuh. Perkenalkan, saya Solo Amnestra Lestari dengan NIM 250302060. Saya Birgis Medudowardani dengan NIM 250303042. Saya Najwa Berta Aurelia dengan NIM 250302069. Kami dari Prodi Akuntansi. Di sini kami akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dari Bapak Profesor Dr. Insinyur Joko Sulistyo, MM, CPHJM, CHRMP dengan mata kuliah komunikasi bisnis yang berjudul Fungsi kepemimpinan dalam komunikasi organisasi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, Stella. Dipersilakan. Untuk yang pertama yaitu arti kepemimpinan secara bahasa. Kepemimpinan adalah tindakan, bukan posisi. Leadership is an action, not a position. Seseorang menjadi pemimpin ketika interaksi dan komunikasinya mampu menginspirasi orang lain untuk tumbuh dan berkontribusi. Kepemimpinan bukan hanya tentang jabatan, tetapi lebih kepada tindakan dan kemampuan seseorang dalam mengaruhi orang lain. Seorang pemimpin yang baik mampu menginspirasi anggota timnya agar berkembang dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Untuk selanjutnya yaitu arti kepemimpinan secara ahli. Kepemimpinan menurut Fitler, kepemimpinan merupakan pola hubungan antara individu-individu yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya terhadap kelompok orang agar bekerja sama demi tercapainya tujuan organisasi. Selanjutnya, kepemimpinan menurut Sondang Pesiagian. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menjaga suatu posisi sebagai pimpinan organisasi atau perusahaan tertentu dalam mempengaruhi orang lain, khususnya bawahan atau tim kerja lainnya demi mencapai tujuan dengan mudah. Selanjutnya, kepemimpinan menurut Mujiono. Kepemimpinan merupakan pengaruh satu arah karena pemimpin bisa saja memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Menurut beberapa ahli, kepemimpinan itu kemampuan seseorang untuk memengaruhi, mengarahkan, dan mengajak orang lain untuk bekerja sama. Intinya, seorang pemimpin itu harus membawa tim untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, komunikasi organisasi. Menjelaskan organisasi sebagai jaringan besar, di mana setiap anggota saling bergantung. Menurut Goldberger, ini adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam suatu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang berubah-ubah. Komunikasi ini ketika sudah mencapai dengan baik, koordinasinya itu jadi lancar, mengurangi terjadinya kesalahpahaman dan mempermudah tim untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, arti fungsi kepemimpinan dalam komunikasi organisasi. Fungsi kepemimpinan dalam komunikasi organisasi sendiri itu adalah kemampuan pemimpin mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan bawahan menggunakan komunikasi efektif untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya dapat meningkatkan efisiensi, membangun kerjasama, mengurangi konflik, meningkatkan motivasi, serta membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan. Jadi pemimpin yang baik itu harus memotivasi, mengarahkan, dan mempengaruhi timnya untuk mencapai tujuan organisasi yang baik dan lancar. Selanjutnya, jenis komunikasi dalam organisasi. Ada formal dan juga informal, ada dua. Untuk yang formal itu komunikasi resmi yang disetujui organisasi, seperti memo, rapat, kebijakan, dan surat resmi. Jadi kalau ada rapat, terus Zoom, dan kebijakan yang terencana itu namanya komunikasi dalam organisasi yang formal. Untuk yang selanjutnya itu informal. Komunikasi yang disetujui
Fungsi utama pemimpin sebagai komunikator. Yang pertama ada fungsi informatif. Pemimpin sebagai sumber informasi utama mengenai kebijakan dan rencana masa depan. Selanjutnya fungsi regulatif. Bagaimana pemimpin menggunakan komunikasi untuk menetapkan aturan SOP agar organisasi menjadi tertib. Selanjutnya fungsi persuasif. Pemimpin mengubah perilaku bawahan melalui ajakan dan teladan, bukan ancaman. Selanjutnya fungsi integratif. Pemimpin menyatukan divisi-divisi yang berbeda agar bekerja secara harmonis atau tidak jalan sendiri-sendiri. Selanjutnya fungsi evaluatif. Memberikan kritik konstruktif dan pujian atas kinerja karyawan. Dan terakhir yaitu fungsi emosional. Memberikan dukungan psikologis kepada tim saat menghadapi tekanan kerja. Jadi pemimpin itu harus tahu dan memotivasi, mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Untuk selanjutnya ada fungsi kepemimpinan dalam komunikasi organisasi. Untuk yang pertama yaitu menentukan arah, sasaran komunikasi dan strategi organisasi. Yang kedua, pengorganisasian pesan atau struktur komunikasi, membangun saluran, mendistribusikan peran dan menunjuk juru bicara. Yang ketiga, pengarahan dan motivasi atau implementasi, mengkomunikasikan instruksi, inspirasi dan memberikan umpan balik. Yang keempat, ada koordinasi lintas fungsi atau penyelarasan, menyelaraskan pesan, mencegah tumpang tindih dan mempromosikan kolaborasi. Dan yang terakhir, ada pengawasan dan evaluasi untuk mengukur efektivitas, mengevaluasi hasil komunikasi dan melakukan penyesuaian. Apabila kelima langkah ini dijalankan dengan baik, maka akan menciptakan komunikasi yang efektif untuk mencapai tujuan bersama. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Najwa. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya yaitu arus komunikasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu downward communication, yaitu komunikasi dari atasan ke bawahan, yaitu dengan instruksi dan visi. Yang kedua yaitu upward communication, yaitu mendengarkan laporan dan keluhan dari bawahan agar pemimpin tahu kondisi lapangan. Yang ketiga yaitu horizontal communication, yaitu koordinasi antar manajer atau rekan sejajar agar kolaborasi lancar. Yang keempat yaitu diagonal communication, yaitu dengan komunikasi lintas departemen untuk mempercepat pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu informal communication, yaitu dengan mengelola kabar atau gosip di kantor agar tidak menjadi racun. Arus komunikasi dapat terjadi dari atasan ke bawahan, bawahan ke atasan, sama rekan kerja maupun antar bagian. Semua jenis komunikasi ini saling melengkapi agar informasi dapat tersampaikan dengan baik. Dan selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan dan pola komunikasi. Yang pertama, gaya opositer, komunikasi satu arah, kelebihannya cepat, kekurangannya menciptakan tekanan. Yang kedua, gaya demokratis, yaitu komunikasi dua arah, menghargai pendapat staff sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu gaya laissez-faire, yaitu pemimpin jarang berkomunikasi, memberikan kebebasan penuh, beresiko kacau jika tidak kompeten. Yang keempat yaitu gaya transformasional, yaitu fokus pada visi masa depan dan motivasi tingkat tinggi. Yang kelima yaitu gaya transaksional, fokus pada pertukaran. Jika kerja bagus dapat bonus, komunikasinya sangat tegas.
Setiap gaya calon pemimpin yang bertegak ada yang bersifat otoriter, demokratis, laissez-faire, transformasional, dan transaksional. Selanjutnya yaitu hambatan komunikasi. Yang pertama yaitu hambatan teknis, contohnya gangguan internet, alat presentasi rusak, atau media yang salah. Yang kedua, hambatan psikolog, ada rasa takut bawahan terhadap pemimpin yang terlalu galak. Yang ketiga, hambatan semantik, yaitu penggunaan istilah teknis jargon yang tidak dipahami oleh staf baru. Yang keempat, cara mengatasi menggunakan bahasa sederhana, melakukan konfirmasi dan menjadi pendengar yang baik. Oleh karena itu, pemimpin harus menggunakan bahasa yang jelas dan menjadi pendengar yang baik. Selanjutnya yaitu komunikasi bisnis dan strategi. Yang pertama, komunikasi eksternal, yaitu bagaimana pemimpin berbicara dengan investor, pelanggan, dan media. Yang kedua, teknik negosiasi, yaitu cara pemimpin mencapai kesepakatan win-win solution. Yang ketiga yaitu komunikasi krisis, langkah pemimpin saat perusahaan kena masalah, misal penurunan saham. Dan yang keempat, etika bisnis, kejujuran dan integritas dalam setiap ucapan pemimpin. Selain itu, komunikasi sangat penting dalam proses negosiasi, menghadapi krisis, dan menjaga etika dalam bisnis. Selanjutnya yaitu pengembangan dan implementasi. Yang pertama, keterampilan mendengar empati, yaitu dengan mendengar bukan hanya untuk menjawab, tapi untuk memahami perasaan dan perspektif anggota tim. Pemimpin yang hebat menghabiskan 80% waktunya untuk mendengarkan dan 40% untuk berbicara. Yang kedua, memberikan umpan balik, bukan back service, metode positif, kritik positif, cara pemimpin mengoreksi kesalahan staf tanpa menjatuhkan mereka sehingga produktivitas tetap terjaga. Komunikasi dalam pengambilan keputusan kelompok. Yang ketiga, komunikasi dalam pengambilan keputusan kelompok, menghindari gosip, kesepakatan karena takut pada atasan. Pemimpin harus menciptakan ruang aman bagi anggota untuk berdebat secara sehat sebelum keputusan akhir. Selanjutnya yaitu yang keempat, personal branding pemimpin dalam berorganisasi. Konsistensi antara ucapan dan tindakan, word with thought. Citra pemimpin dibangun dari bagaimana cara dia berkomunikasi setiap hari dengan staf paling bawah sekalipun. Yang kelima, mengelola rapat meeting yang efektif, agenda jelas, manajemen waktu, dan tidak lanjut follow up. Komunikasi pemimpin diuji saat memimpin rapat agar tidak membuang waktu perusahaan. Yang keenam, komunikasi lintas budaya dalam bisnis global, yaitu memahami perbedaan norma, bahasa, dan etika kerja antar negara atau daerah. Penting bagi pemimpin di perusahaan multinasional atau tim yang beragam etnis. Yang ketujuh, memahami karakter staf, menyesuaikan gaya bicara berdasarkan kepribadian, atau introvert atau extrovert. Tidak semua orang bisa diberi instruksi dengan cara yang sama. Pemimpin harus fleksibel. Pemimpin memberikan umpan balik, membangun dan melibatkan anggota dalam mengambil keputusan agar tercipta kerjasama yang sehat. Selanjutnya ada aspek kepemimpinan.
Yang pertama adalah vision. Vision merupakan kemampuan dalam diri seseorang untuk menggambarkan, menjelaskan berbagai dan anggota atau golongan mengenai kondisi masa depan yang diinginkan pemimpin hingga cara mewujudkannya. Yang kedua adalah power. Power atau kekuatan adalah kemampuan diri dalam mempengaruhi, mengendalikan dan menguasai orang lain atau kelompok sehingga mereka mendapatkan hubungan kuat dalam mencapai sebuah tujuan. Yang ketiga adalah self-confidence. Self-confidence adalah adanya kepercayaan diri untuk melakukan tindakan yang sumbernya berasal dari pengalaman sesuai hal-hal yang terjadi pada kehidupan kedepannya. Tiga aspek penting dalam kepemimpinan yaitu memiliki visi yang jelas, kemampuan mempengaruhi orang lain, dan rasa percaya diri tingkat diri. Ketiga aspek tersebut membantu pemimpin menjalankan tugasnya dengan baik. Selanjutnya ada kepemimpinan. Peran manajer dan pemimpin dalam proses komunikasi. Yang pertama ada manajer sebagai information processor yang memfokuskan pada pengkomunikasian data-data, fakta, statistik, dan keputusan. Bertanggung jawab dalam mengarahkan dan mengontrol melalui informasi yang disebarkan. Yang kedua adalah pemimpin sebagai communication champion yang berupaya komunikasi yang visi, dituntut membangun visi bersama, menyebarkan keinginan komitmen dan semangat bawahan. Manajer lebih fokus pada penyampaian informasi dan pengawasan pekerjaan, sedangkan pemimpin lebih berperan dalam membangun visi, motivasi, dan semangat kerja anggota tim. Selanjutnya ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap komunikasi. Yang pertama ada penelitian dari Indonesia tahun 2015 menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan, komunikasi internal, dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Variabel dominan yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah gaya kepemimpinan, diikuti oleh motivasi kerja dan komunikasi internal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang efektif dapat meningkatkan kinerja pegawai melalui komunikasi internal yang lebih baik. Yang kedua ada penelitian dari Agustin et al. 2018 menunjukkan bahwa komunikasi internal berpengaruh dalam membangun budaya organisasi, dan kepemimpinan yang efektif dapat mempengaruhi komunikasi internal dan membantu dalam pembangunan budaya organisasi yang positif. Hasilnya yaitu komunikasi internal yang efektif dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi anggota tim serta membantu dalam menciptakan budaya organisasi yang positif. Berdasarkan dari hasil penelitian gaya kepemimpinan yang baik dapat meningkatkan komunikasi internal, motivasi kerja serta kinerja pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dan kepemimpinan saling bertautan. Selanjutnya ada kriteria mengambil keputusan yang efektif. Yang pertama, untuk keputusan yang diambil kualitatif. Keputusan yang diambil sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Teknik mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan sifat permasalahan yang ingin dipecahkan. Penerimaan para pelaksana keputusan tersebut sedemikian rupa sehingga keputusan yang diambil terlaksana menjadi jiwa dan semangat keputusan tersebut tanpa diwarnai dengan persepsi dan intersepsi yang subjektifnya dari para pelaksana. Keputusan mendekatkan organisasi kepada tujuan yang ingin dicapai. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya yaitu kepemimpinan bukan tentang cara, tapi tentang kualitas interaksi atau komunikasi. Kepemimpinan dalam komunikasi organisasi berperan penting dalam menyampaikan informasi, mengarahkan dan memotivasi tim untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi yang efektif membantu meningkatkan kerjasama, mengurangi konflik, serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Oleh karena itu, pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan baik agar organisasi dapat berjalan dengan efektif dan mencapai hasil yang optimal. Sekian dari
kami kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.